Serius semua? Yang belakang serius ya? Baik, sudah siap? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sudah sarapan semua? Ada yang belum sarapan? Sarapan dulu. Mau sarapan sekarang? Hah? Nanti aja ya? Baik. Hari ini materinya adalah masih tentang apa tuh di bab 2 tuh? Bab 2 apa? Iya, indahnya kehidupan bermakna. Judulnya sederhana, indahnya kehidupan bermakna. Bapak sudah meminta kalian menuliskan satu moto bagaimana kalian bercita-cita atau menjadikan diri kalian sebagai orang yang bermakna. Dan kalian telah menjawab apa bedanya bermakna dengan bermanfaat. Sepertinya lebih tinggian bermakna. Kalau bermanfaat itu hampir sama sebetulnya ya. Bermakna itu berguna, bermanfaat juga berguna. Tapi lebih luas bermakna, karena bermakna itu diamnya saja ada maknanya. Kalau manfaat itu kan harus menyampaikan, harus berbuat. Tapi kalau bermakna itu diamnya saja ada maknanya. Nah, ada satu kisah ya berkaitan dengan kehidupan bermakna, karena makna itu luas cakupannya, ada akidah, ada akhlak, ada syariat dan lain-lain. Ada satu kisah di mana kisah ini ditulis atau dibukukan oleh perawi hadis Imam Bukhari. Di dalam hadis itu beliau menyampaikan sebuah cerita kisah dari sahabat Umar radhiyallahu an, di mana beliau dengan sahabat-sahabat lain pernah suatu ketika taklim, mengikuti pengajian dengan Nabi SAW. Dalam satu majlisnya, tiba-tiba saat taklim itu datang seseorang, yang seseorang itu tidak diketahui asal usulnya. Maksudnya asal usul itu tetangga nggak dikenal, orang jauh juga nggak ada tanda-tanda dari perjalanan jauhnya. Karena orang dulu itu kalau berjalan jauh, namanya kendaraan dulu nggak tertutup seperti sekarang, nggak ada kaca, nggak ada AC, pastinya terbuka. Karena kalau tertutup pasti gerah, ya enggak? Karena terbuka maka angin, debu menerpa. Kuda contohnya. Ada nggak orang naik kuda ber-AC? Nggak ada. Kendaraan tercepat saat itu kuda. Kalau berkuda dari satu desa ke desa lain, apalagi dari wilayah satu ke wilayah yang lain, itu pasti ada tanda-tanda bahwa orang itu dari jauh. Kumel, berdebu, berkeringat dan lain-lain. Itu tandanya orang itu dari jauh. Tapi sahabat Umar waktu itu terheran-heran. Ini orang dekat bukan, tetangga bukan, karena nggak ada yang kenal. Tapi orang dari jauh juga tidak ada tanda-tanda apa dari jauhnya. Karena tadi tanda-tanda orang dari jauh nggak ada. Lalu tiba-tiba orang itu datang, ya, menghadap Rasul, duduk di depan Rasul, bahkan menempelkan lututnya dengan Rasul. Setelah nempel lututnya, lalu orang itu bertanya, "Akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan." Ada 3 pertanyaan, bahkan keempatnya matas sa'ah katanya. Itu yang keempatnya. Satu-satu dia bertanyakan. Pertama, akhbirni anil Islam. Kata orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, beritahu kepadaku tentang Islam. Islam itu apa?" Lalu Rasul menjawab, Islam itu kata beliau, "Antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa antuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhijjul bait man istata' ilaihi sabila." Islam itu hendaknya kamu bersahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasulullah, lalu kamu dirikan sholat, tunaikan zakat, berpuasa di Ramadan, lalu pergi haji. Itu Islam. Lalu anehnya lagi, yang bertanya ini membenarkan jawaban Rasul. Sodakta, engkau benar. Tuh.
Jarang orang bertanya lalu membenarkan jawabannya. Bertanda orang ini sudah tahu aslinya. Ya enggak? Lalu pertanyaan kedua, akhbirni anil iman. Tolong beritahu aku ya Rasulullah tentang iman. Iman itu apa? Lalu Rasul menjawab, iman itu antu'mina billah wa malaikatih wa rusulih dan seterusnya. Iman itu hendaknya kamu percaya pada Allah, pada malaikat, pada kita, pada Rasul, pada hari kiamat, qada qadar, baik dan buruknya qadar. Itu jawaban Rasul. Lalu orang itu membenarkan, sodakta, engkau benar. Lalu pertanyaan ketiga, akhbirni anil ihsan. Ihsan itu apa ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, al ihsan huwa an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu hendaknya kamu beribadah pada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan seandainya kamu tidak bisa melihatnya, yakini bahwa Allah melihatmu. Itu namanya ihsan. Sodakta, engkau benar. Tambah heran lagi tuh sahabat Umar dan sahabat-sahabat lain, karena bertanya tapi membenarkan. Terakhir pertanyaan yang diajukan, mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Itu udah ada gambaran bahwa harusnya yang lebih tahu yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau begitu beritahu ciri-cirinya saja. Lalu disebutkan oleh Nabi ciri-cirinya. Habis itu permisi pamit. Setelah pamit orang ini, lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian tadi siapa yang datang? Lalu para sahabat mulia itu menjawab, wallahu a'lam wa rasuluh. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dalam artian kalau mau jawab, saya nggak tahu ya Rasulullah. Kalau kalian kan begitu jawabnya. Tadi siapa yang tahu? Siapa di antara kalian yang tahu? Tadi siapa yang datang? Nggak tahu Pak, kan begitu ya. Tapi kalau sahabat jawabannya, wallahu a'lam wa rasuluh. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasulullah menjawab, ketahuilah, tadi Jibril alaihissalam datang kepada kalian, kepada kita untuk mengajarkan satu, iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Mengajarkan kepada kita semua tentang iman, Islam, ihsan. Itu yang kemudian disebut oleh orang sekarang disebut pilar agama. Orang dulu menyebutnya rukun agama. Jadi rukun agama berapa? 3. Apa saja? Iman, Islam, ihsan. Nah, iman punya rukun sendiri. Iman rukunnya percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada Rasul, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar, khairihi wasyarihi, baik dan buruknya qadar, percaya. Lalu Islam punya rukun sendiri. Rukun Islam 1, syahadat, 2, sholat, 3, zakat, 4, puasa, 5, haji. Bagi yang mampu. Jadi rukun iman 6, rukun Islam 5. Nah, ihsannya nanti kita coba kita bahas berikutnya. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, untuk apa kita belajar tentang materi ini? Yang pertama nih, Bapak ingin kalian meyakini seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah. Meyakini seyakin-yakinnya bahwa Nabi tidak pernah berbohong. Meyakini seyakin-yakinnya bahwa tidak pernah ada kata-kata perbuatan Nabi yang tidak benar. Semua yang dikatakan Nabi, yang diperbuat Nabi benar dan tidak mengandung kebohongan. Maka apabila Nabi menyampaikan rukun iman tadi 6, bahwa yang tidak iman salah satunya tidak termasuk sempurna imannya. Kalau Nabi menyampaikan rukun Islam itu 5, maka tidak sempurna Islamnya jika tidak melakukan salah satunya. Kecuali ada kalimat tidak mampu, yaitu yang terakhir. Apa yang terakhir?
pergi haji. Itu pengecualian, itu khusus bagi yang mampu. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad mengantarkan Al-Quran kepada kita untuk diyakini juga. Karena konsep pertamanya jangan dustakan Nabi, percayai Nabi. Nabi menyampaikan ada kabar bahwa kata Nabi dalam Al-Quran tertulis inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Itu konsep akidah. Jangan sampai ada terbersit semua agama benar. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat ketika menyampaikan ke forum atau ketika berpancasila, ya, kehidupan berpancasila, iya. Karena kalau tidak benar tidak diakui oleh Pancasila kan. Tapi dalam akidah tidak boleh kita meyakini semua agama benar. Agama yang benar hanya Islam. Paham? Karena hanya agama Islam yang benar, maka hanya Islamlah, umat Islamlah yang berhak masuk surga. Ini intern buat kalian, buat kita sebagai Muslim. Ya, kalau disampaikan di forum umum di mana ada beberapa agama, ya nggak boleh, karena ini adalah keyakinan umat Islam. Kalau kita yakini semua agama benar, lalu bisa jadi nanti timbul dalam kehidupan berumah tangga, ya, ada anak 3, dibebaskan anaknya, silahkan kamu nak milih karena semua agama benar. Kamu Muslim silahkan, kamu Kristen silahkan, kamu Buddhis silahkan. Jadi akhirnya macam-macam di situ agamanya, karena mengakui agama semuanya benar. Cukup di dalam hati kita jangan ada agama lain kecuali Islam. Dan kata Allah, wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Tidak diterima agama kecuali agama Islam. Dan siapa yang mencari agama Islam, siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tertolak dan di akhirat nanti menjadi orang-orang yang merugi. Itu yang pertama. Karena belakangan ini banyak orang pindah agama. Kalau dari non-Islam menjadi Islam sih Bapak bangga. Tapi yang sedih itu ada Muslim pindah agama menjadi non-Islam. Masalahnya sepele. Satu, karena pacaran. Yang kedua, karena nggak punya uang. Dua hal itu aja. Karena kaya, karena jadi pejabat, langka. Bapak nggak menemukan. Tapi karena pacaran, karena jatuh cinta pada perempuan, atau sebaliknya jatuh cinta pada laki-laki, itu banyak kejadiannya. Ada nggak? Ada. Siapa? Kalau artis siapa? Ada artis. Oh, udah gitu bangga banget karena bule dapatnya. Ya, nggak apa-apa Pak. Saya pindah agama nggak apa-apa. Saya pengen sama dia, keren, bule, ganteng. Udah terjual tuh imannya. Yang kedua karena kemiskinan. Banyak orang yang jatuh miskin dan umat Islam yang kaya kurang perhatian, bahkan ada yang tidak perhatian. Akhirnya yang memperhatikan agama lain. Maka kesalahan di sini bukan kesalahan agama lain, kesalahan agama kita, Muslim yang tidak perhatian pada orang-orang yang tidak punya itu. Akhirnya datang agama lain menawarkan supermie, menawarkan indomie, menawarkan beras, menawarkan pekerjaan. Mau hidup bahagia, ayo ikut bersama kami. Enggak apa-apa, enggak usah lepas pecinya. Akhirnya pakai peci, pakai sarung, tapi agamanya bukan Islam. Ada tuh di sana, di mana tuh? Kampung Sawah ya? Ya, di Bekasi ya? Itu ada tuh. Bapak juga heran, pakai peci, pakai sarung, tapi kok bukan Islam. Kaget waktu itu. Kaget di YouTube juga ada. Betawi masuk agama lain. Itu ya. Jadi yakini agama Islam adalah agama yang benar. Nah itu yang pertama, bahwa Bapak dan tentunya yang juga membuat kurikulum ini menginginkan kalian sebagai warga Muslim, pelajar Muslim, pertahankan Islamnya. Ya, karena Islam, iman adalah sesuatu yang mahal. Mahal sekali. Kehidupan dunia itu paling lama 60 tahun. Rata-rata maksudnya rata-rata orang hidup di dunia 60
tahun. Rata-rata itu nilai rata-rata, umur rata-rata. Sebentar apa lama? Bagi kalian yang masih muda lama. Coba tanya sama kakek nenekmu. Sebentar. Lah, tahu-tahu udah tua aja ya. Tahu-tahu tuh jawabannya. Dilihat ngaca rambutnya udah putih. Ketika senyum giginya udah rontok. Nggak ada. Begitu dipegang pipinya udah keriput. Lihat ke bawah, cucu udah pada tidur. Ternyata udah tua ya saya. Perasaan baru kemarin SMP. Perasaan baru kemarin SMA. Perasaan baru kemarin kuliah. Padahal udah lama SMP, SMA, kuliah. Padahal baru kemarin rasanya baru kemarin pensiun. Itu begitu. Sehingga mereka mengatakan hidup itu sebentar. Jadi yang benar yang mana? Hidup itu lama apa sebentar? Relatif ya. Relatif ya. Tapi percaya nggak pada agama? Agama mengatakan hidup itu sebentar. Itu agama. Ya. Sebentar. Yang lama di mana? Yang lama di akhirat. Kenapa kamu jual akhiratmu demi dunia? Kan lebih baik jual dunia demi akhirat untuk hidup yang lama. Kamu pernah dengar nggak? Di surga itu dapat bidadari bagi laki-laki. Bagi perempuannya dapat bidadara. Pernah dengar nggak? Tahukah ciri-ciri bidadari? Ciri-cirinya tahu nggak? Bidadari itu baunya, bau parfumnya kalau sekarang itu jarak ya berapa tahun gitu, itu kecium. Kamu jalan nih, setahun jalan, itu bidadari di sana kecium baunya. Kalau udah ngelihat, nggak ada yang nggak tertarik. Cantiknya seperti apa? Ya nggak bisa dibayangkan. Orang kita lihat artis aja rasanya cantik banget, apalagi bidadari. Dan bidadari itu nggak ada membosankan, nggak ada yang membosankan. Istilahnya apa ya? Kalau dipandang semakin sedap, ya, kalau dirasakan semakin nikmat, itu bidadari. Nah, itu lama dan nggak dibatasi selama-lamanya di sana. Maka kenapa kau gadaikan dunia yang sebentar? Maaf, kenapa kau gadaikan akhirat yang begitu lama demi dunia yang sebentar? Berzina itu nikmatnya sebentar dan akan beresiko di neraka. Begitu pedih. Kenapa? Kenapa mau berzina? Minuman keras itu, minuman keras enak nggak? Iya, Bapak belum pernah nyobain sedikit pun belum pernah. Walaupun ada yang menyarankan sekali-kali nyobain apa Pak, biar tahu bahwa minuman keras bisanya haram itu seperti itu. Nggak perlu dicobain. Udah percaya aja sama agama. Ada guru yang menyarankan begitu. Bagaimana bisa menjelaskan minuman keras haram kalau Bapak nggak nyobain dulu, katanya gitu. Nggak perlu dicobain. Udah percaya saja sama agama. Di sana itu, di akhirat itu, di surga itu bebas. Mau yang merek apa? Itu mengalir tuh, tinggal ambil. Mau susu ada, mau minuman keras semahal apapun di sana ada. Kenapa dilarang di sini? Karena untuk di sana. Paham? Nah, itu maksudnya. Mari kita yakini agama kita yang benar. Mari kita yakini firman Allah dan sabda Nabi itu pasti benarnya, pasti nyatanya. Jangan sampai tergoda menjual iman, menjual Islam demi kepentingan dunia yang sesaat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut dengan ihsan. Tadi ihsan apa definisinya? Ihsan itu adalah menyembah Allah seakan-akan kita melihatnya, dan kalaupun kita tidak melihatnya, yakini bahwa Allah melihat kita. Bagaimana kalau begitu? Ya serasa dipantau CCTV. Kalau CCTV kan sifatnya bisa rusak. Ya enggak? Kamu mau tidur disaksikan CCTV, mau belajar disaksikan CCTV, mau sholat dipantau CCTV, mau
tadarus, mau tahajud direkam oleh CCTV. Itu Allah setiap saat begitu. Kalau kita merasakan seperti itu, kita namanya sudah ihsan, sudah bisa, sudah mampu berbuat ihsan. Itu kalau konteksnya beribadah kepada Allah. Kalau konteksnya bersosial masyarakat, ihsan itu adalah mampu berbuat baik kepada orang yang tidak bisa berbuat baik kepada kita. Coba, paham ini. Mampu berbuat baik kepada orang yang tidak bisa berbuat baik. Pernah nggak begitu? Kalau pernah berarti kamu sudah ihsan, sudah bisa ihsan. Kalau belum, belajar. Bapak juga masih belajar. Nanti orang yang sudah bisa ihsan namanya muhsin. Orang yang Islam namanya muslim. Orang yang iman namanya mukmin. Diulang. Orang ihsan namanya muhsin. Muhsin. Orang Islam namanya muslim. Orang iman namanya orang ingkar namanya kafir. Orang syirik namanya musyrik. Gitu ya. Ada nama-namanya sendiri. Baik. Jadi kalau kita beribadah, kalau kita mengabdi kepada Allah, itu selalu merasa diperhatikan oleh Allah. Maka ada tuh ininya, latihan-latihannya. Maka ada teorinya, maka ada latihan-latihannya. Kalau nggak pernah dilatih, nggak bisa dilatih. Harus berguru. Kamu harus berguru khusus. Kalau nggak bisa berguru khusus. Misalnya, Pak, saya pengen bisa ihsan dalam ibadah, dalam sholat. Ayo, mulai dengan Bapak. Nanti Bapak ajarkan, nanti Bapak bimbing, nanti Bapak pantau. Karena kalau dipaksakan susah, harus ada kesadaran diri sendiri. Nanti Bapak catat mulai kapan. Coba 7 hari, setelah 7 hari baik, coba 14 hari, sampai 40 hari. Kalau 40 hari sudah bisa, terus-menerus seperti itu, berarti sudah hebat, sudah bagus. Ya, nah tadi kembali, ihsan itu bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada sesama makhluk. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan begini, wabil walidaini ihsana. Berbaktilah, berbuat bagilah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Kata di sana menggunakan ihsan. Wabil walidaini ihsanan. Dan dengan kedua orang tua berbuat baik. Jadi ihsan artinya apa tadi? Berbuat baik kepada orang yang tidak bisa berbuat baik. Padahal orang tua itu sangat baik kepada kita. Tapi masalahnya ada tidak orang tua yang tidak bisa berbuat baik pada anaknya? Ada. Contohnya kabur, ya enggak? Ditinggalkanlah anaknya dengan istrinya pergi kemana? Dia hanya nitip sperma saja, udah lahir ditinggal, pergi. Itu namanya orang tua ini tidak bertanggung jawab. Ayah ini tidak bertanggung jawab, tidak bisa berbuat baik, tidak menafkahi anak istri. Kesimpulannya orang tua ini zalim. Ya enggak? 20 tahun kemudian orang tua ini datang karena sudah merasa tua, tidak punya kerjaan, nggak ada yang ngurus, datang kepada anaknya. Bagaimana sikap anaknya menurut kamu? Nggak mau. Itu menurut kamu, tapi menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah pada orang tuamu, maka terimalah. Demi menjalankan perintah Allah, bukan karena dia orang tua, bukan karena dia berbuat baik. Sejahat apapun orang tua, tetap kita berbuat baik kepadanya. Itu ajaran Al-Quran. Itu namanya ihsan. Teman. Pelit, tapi kita tetap tidak pelit. Gitu ya. Ini teman gimana sih? Jalan saya yang bayarin, makan saya yang bayarin. Kapan lu bayarin? Nah, kapan traktir? Biarin pelit. Yang penting kalau kita punya uang saya aja nggak apa-apa. Itu namanya ihsan. Ya, orang lain memfitnah, temanmu memfitnah, kamu diamin, maksudnya nggak balas, itu namanya ihsan. Kamu digosipin, kamu rela-rela aja, biarin. Orang Allah Maha Tahu, biarkan. Kalau saya benar, nggak usah risau dengan gosipan, nggak usah galau dengan pembicaraan yang menyudutkan, nggak usah. Karena kita percaya pada Allah, Allah tidak akan salah menilai. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang dizolimi, yang disakiti, yang difitnah, atau yang
digosip. Tidak mungkin Allah mendiamkan hambanya yang seperti itu. Pasti Allah suatu saat nanti akan mengangkat derajatnya. Hanya saat itu ujian bagi mereka. Bagaimana tabah tidak? Kalau tabah Allah selamatkan, kalau tidak tabah ya Allah biarkan. Namanya tidak percaya pada Allah. Karena tidak percaya pada Allah, Allah biarkan. Percaya nggak pada Allah? Kalau percaya, serahkan pada Allah. Nggak usah dengki, nggak usah hasud, nggak usah marah. Biar Allah yang membalasnya. Itu namanya ihsan. Nah, itu pelajaran materi ini ya. Jadi Bapak hanya ingin kalian selamat ya. Bapak selamat, kalian selamat, orang tua kalian selamat. Karena godaan saat ini sangat banyak. HP itu ada orang nyebutnya setan gepeng. Dengan HP lalai ngaji, dengan HP lalai sholat, dengan HP lalai berbakti. Orang tua nyuruh dicuekin, guru menugaskan dibiarkan, nggak dikerjakan. Itu gara-gara terlena dengan HP. Paham? Ada yang mau bertanya? Silakan apabila ada. Ya, untuk sementara Bapak cukupkan. Nanti kalau ada yang bertanya silakan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.